Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Ya, berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang ya yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Dzurriyyah Wali Songo jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, masa PBNU dianggap bela nih Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anu Ba'alawi. Nah, ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi. Ingin kembali kepada umat. Sejauh ini yang paling jauh ya. Narasi beliau itu sudah sangat tajam, lebih tajam dari yang sebelumnya, bahkan dari yang pertama kali. Saya meyakini beliau ini berpijak di pijakan yang memang semestinya. Tidak memposisikan diri berkubu dengan siapapun, tidak memposisikan diri dalam konflik sebagai pendukung siapapun. Di tengah narasi-narasi beliau yang menjadi acuannya adalah tentang kebenaran menurut ilmu. Yang pertama, beliau bicara tentang salah satu dari ciri-ciri Khawarij atau perilaku dan watak mereka. Khawarij itu, ya ini informasi dasar saja ya. Dulu mereka itu anti kubunya Sayyidina Ali, anti kubunya Muawiyah. Jadi ketika ada dua gelombang besar yang bersetegang atau berbeda pandangan, ada kelompok lagi yang namanya Khawarij, di mana dua kelompok besar itu sama-sama dianggap salah. Jadi ada poros ketiga, dan ini merasa paling benar. Lalu sedikit banyak ya beliau tidak akan menyebut nama, yaitu kode etik seorang ulama ya. Itu pun hanya semacam bercanda. Misalnya ada orang yang mengatakan, walaupun seluruh dunia berfatwa Ba'alawisah, saya tetap menolak. Beliau kan menggunakan bahasa misalnya, kan kalian ada dengar gitu ya, itu kan bercanda ya. Artinya tidak benar-benar menampar secara jelas, walaupun ya narasi itu dalam bentuk apapun pemahamannya tetap sama. Artinya kita tahu. Dan bahasa yang tajam dari beliau itu adalah, ya itu bukan aliran kita, itu bukan kelompok kita nggak begitu gitu. Maksudnya kelompok Nahdlatul Ulama itu memang bukan tipikal yang mengatakan walaupun semuanya tidak sepakat tetap saja kami tolak, enggak. Kita justru ikut As-Sawadul A'dham. Ini sinergis dengan yang pertama kali disuarakan oleh Ketua Umum PBNU-nya, yaitu Gus Yahya Holil Sakuf itu. Kita ikut As-Sawadul A'dham. Itulah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak mungkin NU itu bertentangan atau berseberangan dengan mayoritas ulama, mayoritas umat ya. Tidak mungkin.
Karena di situ ada jamaahnya. Karena pegangannya itu alaikum bisawadil aqdam. Kalau ada perpecahan, ada perbedaan pandangan, maka ikuti yang mayoritas. Itu yang dipegang oleh Nahdiyin. Jadi kalau misalnya tarik kepada kasus Ba'alawi, yang membatalkan berapa orang sih? Oh, orang-orang ini saja tuh. Sementara kata para ulama mengesahkan, oh berarti sah, kan gitu. Itu sinergis dengan bahasa yang kemarin. Kata kiai-kiai dulu, nggak ada. Merusak atau membatalkan nasab yang sudah suhro istifadoh. Suhro istifadoh itu ya sawadul aqdam lah, bahkan di atas itu gitu. Jadi orang sudah mengatakan ya mereka duriyah Nabi gitu loh. Nah, kemudian muncul kelompok-kelompok ini. Kemudian ada narasi-narasi juga di situ bahwasanya beliau ya sebagai bagian dari Wali Songo yang membela, mendukung. Apa yang tidak perlu, apa yang tidak dibela, apa yang tidak didukung ya. Tidak boleh melupakan sejarah, berjasalah mensiarkan Islam begitu ya. Bukan berarti membela Ba'alawi atau menjadi jongos PBNU menjadi Buddha. Itu narasi-narasi orang yang memang mencari keributan. Kan begitu kalau bahasa beliau itu. Memang ciri khas orang-orang kelompok yang khawarij itu ya begitu. Ya. Maksudnya kelompok-kelompok orang-orang yang ya gitulah ya. Kalau dalam ilmu nasab itu al-mutatawfil bahasanya. Tatawfala fin nasab. Ya, ciri khas tatawfil itu ada kullaman khalafahu mukhti'an. Jadi menganggap siapapun yang menyelisih dia itu salah. Itu ya. Itu salah satu dari ciri nasabah yang mutatawfil, bocil ya. Jadi mungkin belajar nasabnya baru gitu, baru buka-buka kitab. Auto nasabah maksudnya kan bocil gitu ya. Nasabah kemarin sore bahasanya. Ya ciri khasnya begitu memang. Ya saya tidak mau nyebut nama juga lah ya. Kenapa? Karena wahatfu mayu lamu jaizun katanya itu. Kalau dalam alfiyah itu ya. Jadi kamu membuang, tidak menyebut sesuatu yang sudah maklum itu boleh-boleh saja. Bahkan itu keindahan bahasa gitu ya. Jadi kita tidak perlu sebut lah. Ya. Salah satu dari ciri khas nasabah yang bukan nasabah sih, mutatawfil fin nasab. Bocil-bocil dalam ilmu nasab, salah satunya lagi selain merasa benar sendiri semua orang salah, ada juga yaitu zonna anna kullal makru atau kullal maktub ya musibun. Dia menganggap bahwa semua yang ditulis itu sudah benar, tidak diverifikasi. Ya contohnya ada tulisan di Facebook lah mungkin, tulisan di Google lah mungkin gitu ya. Tapi kamu bisa berpikir terbalik. Lah ini orang-orang yang nulis di kitab kok nggak diverifikasi dulu? Terbalik pak. Di kitab itu tulisan ulama pak. Kalau di situs internet tulisan siapa pak? Kan nggak jelas siapa yang nulis. Gitu ya, gitu. Bukan berarti kitab-kitab ulama itu mau dibongkar, bukan gitu ya. Tapi kamu kalau masih mau berpolemik masalah itu silahkan lah ya, nggak ada persoalan ya. Nah kalau masalah beliau siap dibully, bahkan mungkin ada kelompok-kelompok yang menganggap wah ini ketua PBNU ini atau Rais Am ini sudah nggak fair atau apa, ini sudah tidak mencerminkan, tidak mendukung pribumi atau apa, turunkan saja, silahkan kata beliau ya. Artinya nggak ada persoalan dengan masalah jabatan, nggak ada persoalan dengan masalah dibully begitu ya. Ya itulah seorang ulama ya. Siap resikonya ketika mungkin narasinya, dimana narasinya itu dakwah ya, menyampaikan apa yang beliau anggap benar. Dan saya klik sekali dengan bahasa beliau. Semestinya kalau ada masalah dengan Habib personal ya digarap Habibnya. Saya sudah lama bilang itu. Kalau ada masalah dengan Habib Bahar terus bicara nasabnya Habib Bahar saja kamu pertanyakan. Kenapa tiba-tiba Ubaidillah sehingga semuanya kena gitu loh. Jadi misalnya ada satu keluarga, bahkan bukan cuma satu keluarga ya, satu apalah namanya, satu klan besar gitu ya. Ada beberapa kelompoknya yang masalah, lalu klannya pula yang dihajar. Ini secara berpikir juga sudah nggak sehat ya. Kecuali mungkin arahnya sudah bukan masalah kesalahan Habib personalnya, tapi mungkin mau mengungkap sejarah atau mau bicara tentang ilmu nasab. Kalau begitu nggak dicampur-campurkan gitu. Kalau memang fix mau bicara nasab, mari kita diskusi masalah nasab. Tapi yang berkembang kan enggak hanya masalah nasab, malah makin ke sini masalah nasabnya hilang. Yang rame itu apa? Perilaku-perilakunya, ini kan aneh ya. Jadi gitu ya. Allahumma dina ada